Podcast Network Asia. Manusia tidak membuat keputusan dengan rasional. Perilaku kita yang tidak masuk akal justru seringkali diulang terus-menerus. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Predictably Irrational karya Dan Ariely. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas rahasia di balik keputusan yang kita buat setiap harinya. Kenapa kita bersedia membayar makanan mahal di restoran mewah, tapi menawar dengan sangat banyak saat kita di pasar? Ketika membuat keputusan dalam hidup, kita berpikir kalau kita membuat sebuah keputusan yang rasional dan cerdas. Apakah itu benar? Kenyataannya, perilaku manusia kebanyakan irasional yang bisa diprediksi. Artinya, keputusan kita yang irasional terjadi lagi dan lagi. Nah, dengan mengetahui hal ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa menyadarinya dan membuat keputusan dengan lebih baik. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, perilaku irasional soal harga. Ketika kita melihat sesuatu, biasanya kita melihat secara relatif. Cara kita melihatnya tergantung pada konteksnya apa. Jika kamu bisa memberikan seseorang konteks yang tepat, maka kamu bisa mengarahkan konsumen pada pilihan yang kamu inginkan. Ada sebuah eksperimen yang menarik. Penulis menunjukkan harga berlangganan bulanan untuk sebuah majalah ekonomi. Langganan hanya situs web saja seharga Rp826.000. Langganan majalah dalam bentuk cetak seharga Rp1,7 juta. Dan langganan gabungan antara situs web atau majalah dalam bentuk fisik seharga Rp1,7 juta. Mahasiswanya lalu melakukan polling dan memilih satu di antara 3 pilihan tersebut. Mayoritas memilih langganan gabungan antara situs web atau majalah cetak dengan total 84 suara. Langganan hanya situs web saja sebanyak 16 suara dan tidak ada yang memilih langganan majalah dalam bentuk cetak. Namun ketika pilihan harga berlangganan dibuat menjadi 2 opsi, langganan versi web dan langganan versi web atau cetak, mayoritas memilih langganan versi web sebanyak 68 suara. Dari eksperimen ini kita belajar, kalau harga langganan gabungan situs web atau cetak yang sama dengan harga langganan versi cetak adalah sebagai harga pengalihan. Opsi ini dirancang untuk membuat konsumen merasa sedang mendapat promo khusus. Tentu saja, perusahaan majalah ekonomi itu mengetahui hal ini. Walaupun tidak ada yang memilih opsi langganan majalah dalam bentuk cetak, tapi opsi ini memiliki dampak yang besar dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Ini merupakan tendensi seseorang untuk memilih opsi di tengah. Tendensi ini boleh dibilang tidak rasional, tapi sebuah keputusan irasional yang terprediksi. Perilaku manusia yang irasional lainnya adalah soal keputusan kita untuk bersedia membayar sebuah produk. Hal ini ditentukan dari harga pertama yang kita lihat. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah produk baru yang dijual di situs e-commerce seharga Rp1 juta, nah, angka 1 juta ini menjadi jangkar untuk harga dari produk tersebut. Kalau ada yang menjual misalnya Rp950.000, maka kita menganggap penawaran ini menguntungkan. Tapi, kalau ada yang jual Rp1,2 juta, maka kita pasti menganggap ini kemahalan. Ini merupakan temuan yang menarik. Sesuatu dianggap mahal karena ada sebuah harga yang menjadi acuannya. Menariknya, efek acuan ini bahkan dapat dipengaruhi oleh angka yang tidak relevan dengan produk tersebut. Sebuah penelitian meminta responden untuk menuliskan 2 digit terakhir nomor jaminan sosial mereka. Kemudian, mereka diminta untuk menawar produk dalam lelang. Responden dengan nomor jaminan sosial yang jumlahnya tinggi, misalnya seperti angka 96, membayar harga barang yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, jika 2 digit terakhir mereka membentuk angka yang rendah, misalnya seperti angka 21, mereka tidak mau menawar barang kecuali barang itu murah. Kedua, hati-hati dengan gratisan. Setiap orang pasti suka dengan barang gratis. Misalnya beli coklat dapat teddy bear, baju gratis dari sebuah acara, dan sebagainya.
Mendapatkan sebuah barang yang gratis merupakan sebuah kesenangan tersendiri. Menariknya, gratis itu lebih baik daripada diskon, walaupun selisih harganya sama. Dalam sebuah studi, responden ditawari pilihan antara coklat Hershey seharga Rp140 atau coklat Lindt seharga Rp2.100. Responden memilih sama banyaknya untuk pilihan coklat tersebut. Masing-masing memilih 40% dan 20% sisanya tidak membeli. Namun ketika harganya berubah menjadi coklat Hershey gratis dan coklat Lindt Rp1.960, 90% responden memilih coklat Hershey. Walaupun perbedaan angkanya sama, namun hal ini bisa mempengaruhi keputusan konsumen secara signifikan. Menariknya, kebanyakan orang menjadi irasional ketika mendengar kata gratis. Ini yang disebut sebagai zero price effect. Hal ini disebabkan perilaku manusia yang menghindari kerugian. Ketika mendengar kata gratis, hal ini kelihatannya tidak ada kerugian sama sekali. Inilah yang membuat banyak orang memilih gratis untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik. Contohnya begini, kalau kamu yang pernah belanja online, pasti kamu pernah ditawarkan bebas ongkir, tapi harus mencapai minimum belanja Rp50.000. Banyak orang ibaratnya terpaksa membeli barang yang tidak mereka butuhkan hanya demi mendapatkan gratis ongkir. Namun perlu dipahami, semua yang gratis itu tidak sebenarnya gratis loh. Walaupun sesuatu kita dapatkan gratis, pasti ada hal yang kita tukar untuk mendapatkan hal tersebut. Misalnya saat kita mengantri untuk mendapatkan sampel gratis, kadang kita tidak menghitung berapa banyak waktu yang kita habiskan saat mengantri. Ketiga, uang dan ekspektasi manusia. Ada fakta yang menarik. Harga ternyata mempengaruhi ekspektasi kita terhadap sebuah produk atau jasa. Sebagai contoh, saat kamu disuguhkan film yang memiliki ulasan yang luar biasa bagus, kamu lebih cenderung menikmati film tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam dunia medis. Pasien mengatakan kalau obat yang lebih mahal dianggap lebih mujarab dibandingkan obat yang lebih murah, meskipun tidak ada bedanya secara komposisi antara produk yang satu dan yang lainnya. Namun ketika pasien tersebut mengetahui kalau dua produk itu tidak ada bedanya, efek tersebut malah hilang. Penulis juga menjelaskan ada dua tipe norma di dunia, norma sosial dan norma pasar. Norma sosial atau social norms berkaitan dengan hubungan sosial kamu dengan orang lain. Ketika orang lain melakukan sebuah kebaikan, kamu tidak punya kewajiban untuk membalasnya di saat itu juga, bisa saja di waktu yang lain. Beda halnya dengan norma pasar atau market norms. Norma ini sifatnya lebih transaksional dan sudah ada kesepakatan berapa yang harus kamu bayar untuk sebuah produk atau jasa yang kamu terima. Norma sosial dan norma pasar biasanya tidak bisa berjalan dengan baik apabila keduanya digabungkan. Penulis dan koleganya membuat studi yang mengajak para responden untuk melakukan sebuah pekerjaan sederhana. Beberapa ada yang dibayar sedikit tetapi ada yang dibayar lebih banyak. Namun ada satu kelompok yang tidak dibayar sama sekali, tapi mereka diminta untuk membantu secara sukarela. Hasilnya cukup menarik. Responden yang mendapat bayaran lebih besar bekerja lebih produktif daripada responden yang dibayar lebih rendah. Namun, responden yang tidak dibayar malah menjadi kelompok yang paling produktif. Manusia sulit membuat sebuah keputusan yang rasional, karena keputusan yang kita buat seringkali hanya berdasarkan insting semata. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.